Aku akan putarkan sebuah video yang akan jawab kenapa kok rakyat Indonesia segitu miskinnya sampai beli tahu tempe sembako tiap bulan rasanya susah banget. Padahal tanah dan lautnya Indonesia penuh banget dengan sumber daya alam. Kita kaya banget sebenarnya. Punya sumber minyak salah satu terbesar di dunia. Punya perikanan terbesar di dunia. Punya kelapa sawit terbesar di dunia. Punya batu bara top 5 terbesar di dunia. Kita punya nikel, tin, segala emas. Dulu kita punya sumber emas terbesar di dunia yang namanya Freeport. Malah 99% dari emas itu malah dibawa kabur, dikasihkan intinya ke negara yang bukan Indonesia. Nah, kok bisa? Video ini akan bantu jawabin. Nah, ini memang bahasa Inggris videonya, tapi aku kasih konteks dikit dulu. Penulisnya namanya John Perkins, dia yang bicara di dalam video ini, dan dia udah pernah bikin buku namanya Confessions of an Economic Hitman. Sangat sarankan Anda baca. Secara inti, dia adalah seorang dalam yang pernah direkrut oleh agen-agen CIA untuk mewakilkan perusahaan konglomerat untuk ke negara-negara yang punya sumber daya alam banyak untuk nekuk si presiden dan raja negara tersebut. Oke, ini aku bantu puterin dulu dan kita akan review sambil jalan. We do it many ways, but principally we identify a country that has resources our corporations covet, like oil. Arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country. It goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people. Okay, so caranya akan ada perusahaan yang datang. Misalkan kayak di Indonesia kan baru bangun si rel kereta api super cepat Bandung-Jakarta, ya kan? Oh, you perlu dana untuk bangun rel kereta tersebut, ya kan? Ini mahal, ini bikin infrastrukturnya, perlu bikin utang. Utang kemana? So, misalkan nih, IMF kasih utang ke Indonesia. Utangnya dipakai buat bayar siapa? Bukan kontraktor Indonesia, ya sedikit ke kontraktor Indonesia lah, yang biasanya kenalan dari pejabat siapa, ya kan? Tapi mayoritas dana tersebut dipakai untuk bayarkan siapa itu yang tanganin proyeknya. Kalau nggak salah yang si kereta api super cepat itu SoftBank, dari perusahaan Jepang. Kalau nggak salah, tapi bisa di Google aja, right? Intinya dana udah diutangkan, so Indonesia sekarang utang ke negara lain untuk bayar perusahaan negara luar juga, gitu loh. Nah, imbasnya apa? Coba kita lanjutkan. But don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So, ketika utangnya sudah diambil sama negara Indonesia, kamu nggak ada hak loh. Kamu nggak bisa bilang ke presidenmu, jangan terima utang itu, kita nggak sanggup bayar. Itu kan keputusan yang diambil tanpa persetujuan kamu, rakyat, masyarakat umum. Betul kan? Nah, sudah dapat utang itu, dibayarkan ke perusahaan luar yang bikin infrastrukturnya. Si rel kereta api super cepat misalkan, right? Butuh kontraktor untuk bangun proyek itu kan? Nah, kontraktornya ya ada perusahaan Indonesia yang bangun itu. Biasanya yang pegang perusahaan itu saudaranya siapa, kakaknya siapa, paham ya? So, minoritas dapat duit besar, tapi mayoritas dana yang diterima sebagai utang itu kembali lagi ke perusahaan luar. Biasanya negara yang sama yang kasih utang itu dari awal. Oke? Sekarang Indonesia masuk posisi utang. Ada yang harus bayar utang tersebut, pokok dan bunga. Siapa yang bayar? Ya, koleksi pajak. Betul nggak? Pajak dinaikin, pajak dikoleksi buat membayarkan pokok dan bunga utang internasional. Yang harusnya dari awal udah bisa dihitung. Gak mungkin orang miskin bisa bayar. Pasti macet kan? Betul nggak? Terus apa yang terjadi kalau macet? Coba kita lanjutin. So we go back at some point and say, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies. Vote with us on the next critical UN vote. Allow us to build a military base in your backyard. Okay, so mereka kasih hutang tersebut ke negara misalkan Indonesia ini, right? Indonesia mereka dari awal udah tahu gak mungkin bisa bayarin hutang tersebut. Pasti akan macet. Ketika macet, hutangnya kan gak bisa dipaksa bayar kembali karena negara udah gak ada duit. Negara yang terima utangnya, ya kan? So, apa konsekuensinya? Ya udah jual minyak kamu murah. Ya udah Freeport emas 99% dikasih ke Amerika. Sampai cuma sisa 1% aja jumlah emas yang bisa diambil dari tempat itu, baru silakan Indonesia boleh ambil 100% kembali dari Freeport. Sisanya cuma 1%, 100% dari 1% ya sama aja cuma dapat 1%. Paham ya? Sumber-sumber alam yang penting diambil, disikat sama negara luar gitu loh. Untuk basically nothing for free gitu. Kalau bukan negara yang punya sumber alam yang banyak, salah satu lain cara untuk nekuk, oke, lain kali kita mau perang di Afghanistan, perang di Irak, kamu di UN harus yain apa yang kita mau ya. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, ya udah kita buka base military di negara kamu, ya kan? Supaya kalau kita ada musuh yang kita mau melawan, misalkan North Korea atau siapa, kita tinggal, Russia sebagai contoh, tinggal bikin banyak base yang deket-deket biar kalau kita mau serang, gampang serang, okay? Something along these lines. And when we fail,
the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders. And if the jackals fail, as they did in Iraq, then they'll be sent in the military. Dengar gak apa itu yang barusan dibilang? Kalau negaranya nggak mau kooperatif, lebih tepatnya bukan negaranya sih, kepala negara, presidennya, rajanya, prime ministernya. Kalau dia nggak bisa dinekuk, atau dia nggak kooperatif, nggak mau bayar utangnya, atau dari awal nggak mau terima utangnya, karena dia tahu jebakan Batman-nya, bye-bye. Kamu lihat gak di media, Donald Trump udah 2 kali hampir ditembak. Yang pertama kali cuma kena kupingnya, yang kedua kali di lapangan golf. Kalau nggak kooperatif, dibunuh. Kalau gak bisa dibunuh, ya udah militer masuk. Oh, sekarang kita perang lawan Rusia di Ukraina. Oh, sekarang kita perang di Irak. Weapons of mass destruction. Oh, sekarang Syria adalah negara yang perlu dihajar. Oh, sekarang mana itu yang negaranya yang punya emas banyak? Aku lupa. You get the point though. Okay? So, ini tekniknya, caranya gimana negara luar bisa menguasai kekayaan negara kita. Dan ini udah berjalan berapa dekade. Gimana perasaan kamu? Suka nggak? Terima nggak? Dan kalau nggak terima, apa solusi yang bisa kamu lakukan? I can't say secara rinci apa yang perlu dilakukan karena itu topik berbahaya. Tapi bisa aku kasih contoh beberapa negara-negara luar yang sudah sadar dan ganti. Mungkin contoh yang paling terkenal justru contoh yang di media dan di sekolah dan di buku histori dikasih gambar jelek, digambarin jelek-jeleknya. Yaitu siapa? Germany. Negara Jerman tahun 1920-an itu sama diperkosa habis sama negara-negara lain, sama UK, sama Prancis, sama Amerika. Mereka memperkosakan Germany. Mirip kayak apa yang terjadi di negara-negara seperti di Indonesia sekarang. Rakyatnya super duper miskin, semua uang yang dihasilkan, semua produksi yang dihasilkan negara Jerman zaman itu dikasih ke negara lain sebagai pembayaran utang yang dari awal gak mungkin bisa dibayarkan lunas. Terus apa yang terjadi? Muncul Adolf Hitler yang dia bilang cuma satu toh, kita gak mau negara ini diaturkan sama interest dari pihak di luar Jerman. Maunya orang Jerman menentukan nasibnya orang Jerman, ya kan? Dan itulah kenapa ada sebab Hitler maju, naik. Tapi itu mungkin contoh ekstrim dan tabu ya, karena ini masih bagian dari cerita mainstream media. Oke, ya udah gak usah ambil contohnya Jerman. Lihat ke contohnya negara mana itu, aku coba cek ya. Niger, nama negaranya. Niger itu negara di Afrika yang penuh dengan lithium. You tahu ya, electric car butuh lithium semua, baterai, right? Dan dulu Prancis menguasai negara tersebut dengan teknik yang mirip kayak yang aku baru jelasin, right? Dan dulu kalau misalkan harga 1 ton lithium misalkan $250 US, Prancis cuma beli dengan harga sekitar $20, $10 atau berapa. Pokoknya murah banget, seperti contoh yang aku baru jelasin tadi. Terus rakyatnya Niger malah ambil kuasa dari negara sendiri. Mereka overthrow, ya, intinya kayak rebellion, protes, kudeta atau apalah. Terus government yang lama dikeluarkan semua, dikeluarkan secara paksa, okay? Dan rakyatnya Niger bikin pemerintah baru sehingga bisa jual lithium kembali ke Prancis. You know, apa yang udah terjadi, yang udah lewat ya udah kita lupakan. Tapi sekarang you mau beli di harga pasar sekarang $250 gitu. Paham ya? So ini contoh-contoh yang sudah terjadi di luar sana, yang mana yang kamu mau ambil untuk negaramu sendiri dan untuk kamu sendiri. It's up to you. It's up to pemerintah kita juga. Tapi harusnya pemerintah mewakilkan rakyat ya, bukan mewakilkan kepentingan luar negeri atau pihak dari luar negeri. Betul nggak? So itu yang sebenarnya main point, inti dari message video ini. Apa itu persis yang perlu kamu lakukan atau kita lakukan lebih tepatnya? I can't say. Oke, tapi harusnya bisa connecting dots-nya supaya tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu dulu, kalau kamu mau lebih lanjut, mungkin aku sendiri kena. Ya, so semoga ini buka mata dan semoga ada perubahan yang signifikan sehingga hak kamu sebagai seorang Indonesia yang lahir di tanah dan bumi Indonesia bisa dikasihkan ke kamu secara penuh. Atau secara lebih adil lah setidaknya, oke? See you next time, sukses selalu, dan semoga bisa semakin kaya. Bye.